Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Waalaikumsalam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bab ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dzalika. Bab tentang memuliakan nama-nama Allah Ta'ala dan mengubah nama dengan tujuan tersebut, dengan tujuan memuliakan nama-nama Allah, memuliakan nama-nama Allah. Belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu perlu atau penting? Kenapa penting? Beda apa sama? Perlu atau penting? Kenapa penting? Karena termasuk dari bagian tauhid. Terus kebutuhan manusia. Jadi rukun iman itu ada 6. Rukun iman ada 5 ya. Rukun iman ada 6. Rukun yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Ya. Mengakui Allah wujud ada, kemudian mengakui tauhid rububiyah Allah, mengakui tauhid uluhiyah, yang keempat mengakui nama, asma dan sifat Allah. Jadi penting. Ada perkataan dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka kedudukan belajar tentang nama-nama dan sifat Allah dalam agama itu sangat tinggi dan sangat penting. Tidak mungkin seorang hamba menyembah Allah dengan sempurna sampai dia itu memiliki ilmu dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, supaya hamba tersebut menyembah Allah di atas ilmu. Supaya seorang hamba menyembah Allah dengan ilmu, di atas ilmu. Contohnya seperti ini. Ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah itu yang bisa memberikan madharat, memberikan manfaat, Allah itu yang memberi, Allah itu yang menahan, Allah itu yang memberi rezeki, mematikan dan menghidupkan, yang demikian itu akan menjadikan seorang hamba memiliki sifat tawakal kepada Allah. Kemudian ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya pendengaran Allah itu meliputi segala sesuatu, pendengaran Allah itu meliputi segala sesuatu, maka seorang hamba setelah mendapatkan taufik dari Allah, tentunya dia akan bisa menjaga lisannya dari mengucapkan perkara-perkara yang tidak diridhoi, ghibah, namimah, terus apa? Kesalahan-kesalahan lisan.
Ghibah, namimah, omongan sing elek-elek pokoknya lah. Namimah itu apa? Adu domba. Kenapa kok mesti domba? Namimah itu naklul kalam ala wajhil ifsad, menukilkan ucapan dengan tujuan merusak. Menukilkan kalam, omongan dengan tujuan merusak. Jadi omongannya dari sana dinukilkan bener, omongannya ora diampusi, cuma tujuannya memang merusak. Itu namimah. Itu ilmu seorang hamba tentang sam'inya Allah, pendengaran Allah. Kemudian ilmu seorang hamba tentang penglihatan Allah. Allah itu basirun, maha melihat, dan hamba tersebut mengetahui bahasanya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah di langit-langit dan bumi. Maka yang demikian itu akan menjaga seorang hamba dengan taufik dari Allah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Apa mana? Zaman-zaman sekarang ingin melihat perkara-perkara yang diharamkan sangat mudah sekali. Ada koneksi internet, kuota cukup, mojok di kamar, lampu dimatikan, Masya Allah. Allah maha melihat atau tidak? Allah maha melihat. Maka yang demikian itu bisa mencegah seorang hamba dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan contoh-contoh dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain. Paham ya? Kemudian kembali ke kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, An Abi Syuraih radhiyallahu anhu annahu kana yukna bi Abul Hakam. Faqala lahu Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha wa al-hakam wa ilaihi al-hukmu." Dari Abu Syuraih radhiyallahu anhu, sesungguhnya dulu beliau dikunyai dengan Abul Hakam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepadanya, "Innallaha wal hakam wa ilaihi al-hukmu." Segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Faqala Abul Hakam menjawab, Abu Syuraih, "Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, jika ikhtalafu, mereka berselisih, fi syai'in, pada perkara apapun, atau mereka mendatangiku, fahakamtu bainahum, kemudian aku memutuskan perkara di antara mereka, faradhiya kilal fariqaini, maka kedua kelompok akan ridho dengan keputusanku. Faqala ma'asana hadza, Nabi SAW menjawab, betapa baiknya ini. Fama laka minal walad, apakah engkau memiliki anak? Fakultu, Abu Syuraih menjawab, Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Anakku Syuraih, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum, siapa yang paling besar? Qultu Syuraihun, yang paling besar adalah Syuraih. Qala fa'angta Abu Syuraihin. Nabi SAW bersabda, kalau begitu engkau adalah Abu Syuraih. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, riwayat Abu Dawud dan selainnya. Pensyarah menjelaskan munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Anna ihtirama asma'illahi ta'ala, sesungguhnya ihtiram, memuliakan nama-nama Allah Ta'ala, wa taghyiral ismi, dan mengubah nama, min ajli dzalika, dengan tujuan tersebut, dengan tujuan memuliakan nama-nama Allah, min tahqiqi tauhid, adalah termasuk bentuk dari memurnikan tauhid. At-Tarajim Abu Syuraih, ismu Hani ibnu Yazid al-Kindi, namanya adalah Hani ibnu Yazid al-Kindi, sahabiyun, seorang sahabat, nazala Kufah wa tuwfiya bil Madinah sanata samaniyah wa sittin.
Artinya nazala apa? Tinggal. Apa lahir? Lahir. Lahir di Kufa. Kufa. Diturunkan dari rahim ibunya. Allah alam. Nazala bil Kufah, kemudian beliau diwafatkan di Madinah pada tahun 68 Hijriah radhiyallahu anhu. Lafaz ihtirami asma'illahi, memuliakan nama-nama Allah. Ta'dhimiha, yakni mengagungkan nama-nama Allah. Wahtaramahu ra'a hurmatahu wahabahu. Dan ihtaramahu artinya ra'a hurmatahu, memperhatikan hurmatahu, kemuliaannya, wahabatahu, dan menghormati. Taghyiril ismi tahwilihi, yakni mengubahnya, wa tabdilihi, dan menggantinya, wa ja'li ghairihi makanahu, dan menjadikan yang lain sebagai namanya, menduduki kedudukan nama tersebut. Min ajli dzalika, dengan tujuan tersebut, li ajli ihtirami asma'illah, dengan tujuan memuliakan nama-nama Allah. Lafat yukna al-kunya masuddira bi abin au ummin. Kunyah itu sesuatu sudiro yang dimulai bi abin wa au ummin atau ummu. Hukumnya apa? Hukum berkunyah? Hukumnya apa? Yakin? Berarti nek sing ora duwe kunyah orang melakukan sunnah. Apakah berkunyah harus punya anak dulu? Dalile? Sing urung nikah berarti orang dikunyah iki. Orang di anak. Mas Ri? Belum punya anak boleh ndak berkunyah? Dalilnya? Belum. Dalilnya adalah kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha. Siapa kunyahnya? Ummi Abdillah. Kan tidak punya anak. Umur 18 tahun ditinggal wafat Nabi alaihi salatu wasallam. 18 tahun. Kunyah masuk di Rabi' bin au ummin. Sesuatu yang dimulai dengan abu atau ummu. Al-Hakam min asma'illahi ta'ala. Al-Hakam itu termasuk nama-nama Allah Ta'ala. Wa manahu al-Hakim, adalah al-Hakim alladzi idza hakama la yuraddu hukmuhu, yang jika Allah menghukumi maka hukumnya tidak ditolak. Wa ilaihi al-hukmu ay al-faslu bainal ibadi fid dunya wal akhirah, yakni al-fasl sebagai fasl yang memberi keputusan antara hamba-hambanya fid dunya wal akhirah, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Lafat inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ila akhiri ay ana lam ukanni nafsi, ana sesungguhnya aku, lam ukanni nafsi tidak mengkunyai diriku, bihadil kunyah dengan kunyah ini, wa innama kannani, dan hanya saja yang memberikan kunyah kepadaku biha dengan kunyah tersebut adalah qaumi, adalah kaumku. Ma ahsana hadza ay al-islahu bainan nasi wal hukmu bainahum bil insafi wa taharri al-adli. Betapa bagusnya ini, yakni al-islahu, memperbaiki bainan nas,
antara manusia wal hukmu bainahum dan menghukumi di antara mereka bil insaf dengan adil wa taharri al adli dan berusaha untuk mencari keadilan. Al islahu bainan nas, memperbaiki hubungan di antara manusia. Itu adalah termasuk makna dari man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Khair dalam hadis tersebut dijelaskan adalah disebutkan dalam surat An-Nisa 114 insyaallah. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, ada kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka, illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang-orang yang memerintah kepada sedekah, aw ma'rufin, atau memerintahkan kepada kebaikan, aw islahin bainan nas, atau memperbaiki hubungan manusia yang sedang bertengkar. Itu mana khair. Lafat fa'angta Abu Syuraihin, kalau begitu engkau adalah Abu Syuraih. Kannahu bil akbari riayatan. Nabi SAW kannahu, memberi kunyah beliau bil akbar, dengan yang paling besarnya, riayatan, sebagai perhatian. Li'annahu aula bidzalika, karena yang demikian itu aula, lebih layak untuk memakai nama anak yang paling besar. Al-mana al-ijmali lil hadits, mana secara umum dari hadis di atas. Istankara Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam istankara, mengingkari, ala hadas sahabi, kepada sahabat ini, takannihi, mengingkari kunyahnya bi Abil Hakam, dengan kunyah Abul Hakam. Li'anna al-hakama min asma'illah, karena sesungguhnya al-hakam termasuk nama-nama Allah. Wa asma'ullah yajibu ihtiramuha, dan nama-nama Allah itu wajib untuk dimuliakan. Fabayyana lahu as-sahabiyyu, maka sahabat ini bayana, menjelaskan lahu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sabab hadhil takniyah, sebab pemberian kunyah ini. Wa annahu kana, dan sesungguhnya keberadaan beliau, kana yuslihu baina qaumihi, yuslihu, memperbaiki antara kaumnya, wa yahullu masyakilahum, dan memecahkan masalah-masalah mereka, bima yurdi al-mutanazi'ina, dengan perkara, dengan apa-apa yang membuat ridha antara orang-orang yang berselisih. Fastasana Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam menganggap baik hadzal amal, perbuatan ini, duna at-takniyah, bukan pemberian kunyahnya. Jadi perbuatan yang dilakukan Abu Syuraih itu dianggap bagus oleh Nabi, tapi kunyahnya tidak dianggap bagus. Walidzalika, dan karena yang demikian itu, ghayyaraha, Nabi alaihi salatu wasallam merubah kunyahnya, fakannahu, maka beliau memberikan kunyah kepada dia bi akbari auladihi, dengan anak yang paling besarnya. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab, anna, sesungguhnya hadis tersebut ya dulu menunjukkan alal man'i, atas larangan, min ihanati asma'illahi, dari meremehkan nama-nama Allah, bitasammi bi asma'i, dengan memakai nama dengan nama-nama Allah Ta'ala, al-mukhtasati bihi, yang nama tersebut dikhususkan bagi Allah,
wa takanni bidzalika, dan memakai kunyah dengan kunyah tersebut. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Yang pertama, fihi tahrimu imtihani asma'illahi ta'ala. Dalam hadis tersebut tahrim, ada pengharaman imtihan, meremehkan nama-nama Allah Ta'ala. Wal man'u, dan larangan, mimma yuhimu adama ihtiramiha, dari segala sesuatu yang membayangkan adama ihtiramiha, tidak ada penghormatan kepada nama-nama Allah. Katakani bi Abil Hakam wa nahwihi, seperti memakai kunyah dengan Abul Hakam dan yang semisalnya. Yang kedua, anal hakama min asma'illahi ta'ala, sesungguhnya al-hakam termasuk nama-nama Allah. Yang ketiga, jawazu sulhi wa tahakumi ila man yasluhu lil qada, boleh mendamaikan dan berhukum, memberikan keputusan kepada seseorang yang layak untuk memutuskan. Wa in lam yakun qadiyan, meskipun dia bukan seorang hakim qadhi, wa annahu yalzamu hukmu, dan yang demikian itu wajib untuk dilakukan keputusannya. Yang keempat, annahu yukna ar-rajulu bi akbari banihi, sesungguhnya yukanna ar-rajulu, seorang laki-laki itu dikunyai bi akbari banihi, dengan anak yang paling besarnya. Harusnya begini, diberi kunyah dengan anak yang paling besar, apa boleh dengan anak sing disenengi? Kayak Abu Hurairah, apa punya anak namanya Hurairah? Abu Hurairah anaknya siapa wae? Anak-anak sing Abu Hurairah, kita nama kucing ya. Yang kelima, masyru'iyatu takdimil kabir, disyariatkan untuk mendahulukan yang paling tua. Yang terakhir, masyru'iyatu taghyiril ismi, disyariatkan taghyiril ismi, mengubah nama ghairil munasib, yang tidak cocok, ilasmin, pada suatu nama, ilasmi munasibin, pada suatu nama yang mencocoki. Satu bab selesai. Rangkumannya satu bab. Santai ya, rangkumannya piye? Ungkapno. Boleh. Disunahkan untuk berkunyah. Terus memuliakan nama-nama Allah itu berpahala. Nama-nama Allah ada berapa, Mas? Banyak piro? Yang terkonfirmasi 99. Cuma 99 atau yang terkonfirmasi? Yang diberitahukan pada kita 99. Yang dirahasiakan dalilnya? Jadi gue ngene, wah ditakoki terus, gak iso jawab, sesuk gak ngetok meneh. Ndak, dulu kan pernah cerita ya, karena ditanya ndak bisa jawab. Terus gak wani teko meneh. Wah, nek ditakoki gak iso jawab ya liyane iso, terus gak wani teko meneh. Wah. Mas Hamdan, berapa nama Allah? Tidak terbatas. Yang diajarkan kepada kita 99. Dalilnya yang tidak terbatas? Belum hafal. Mas Fri, dalile. Mas Frendi, dalile. Belum hafal. Terjemahin. Yang terakhir, Mas. Ya kan terjemahi, bebin lah. Awis tak sarta fi ilmil ghaibi indaka. Ayo.
atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisi engkau. Jadi nama-nama Allah itu tidak terbatas 99. Yang diajarkan kepada kita ada 99. Nama-nama Allah, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang di Al-Qur'an itu menurut beliau sesuai kadar ilmu yang Allah berikan kepada beliau itu ada 81 nama-nama Allah dalam Al-Qur'an. Sisanya berapa berarti? 18. 18-nya ada dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Disebutkan dalam kitab Qawaidul Muslah. Kemudian bab selanjutnya, bab man nazala bi syai'in fi dzikrullahi awil qur'ani awir rasul. Bab man, siapa saja hazala yang melakukan senda gurau bi syai'in dengan sesuatu fihi, yang dalam sesuatu tersebut ada zikrullah, awil Quran atau Al-Quran, awil Rasul ataupun Ar-Rasul. Wa qaulillahi ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Al-ayata. Atimma al-ayata. Dan ucapan Allah Ta'ala, wa la in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, la yaqulunna, sungguh mereka akan menjawab, mengatakan innama, bahwasanya kunna, keberadaan kami, nakhudhu wa nal'ab, hanya bersenda gurau, wa nal'ab, dan kami hanya bermain-main. Tamamul ayati qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, abillahi, apakah terhadap Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah, wa rasuli, dan utusan Allah, kuntum tastahzi'un, kalian berolok-olok. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Bayanu hukmi, penjelasan hukum, man hazala, siapa saja yang melakukan senda gurau, bisyai'in, dengan sesuatu, fihi zikrullah, dalam sesuatu tersebut ada zikir kepada Allah, awil Quran, atau di dalamnya terhadap Al-Quran, awil Rasul atau Ar-Rasul alaihissalatu wassalam. Wa annau kufrun, dan sesungguhnya berolok-olok dengan zikir Allah, Al-Quran atau Ar-Rasul, munafin, adalah kekufuran, munafin li tauhid, menafikan at-tauhid. Bab man hazala ila akhirih, ay bab bayani hukmi man fa'ala dzalika. Yani bab penjelasan hukum siapa saja yang melakukan yang demikian itu. Hazala al-hazlu al-muzahu dzidzul jiddi. Hazala al-hazlu, yani senda gurau, muzah, senda gurau, dzidzul jiddi, kebalikan dari al-jidd, sungguh-sungguh. Walain allamu lamul qasam, lam adalah lam sumpah. Sa'al tahum, engkau bertanya kepada mereka, al khitabu lin nabi alaihissalatu wassalam, khitabnya adalah kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ai sa'al tahaulai al munafikin, engkau wahai Muhammad bertanya haulai pada mereka, al munafikin, orang-orang munafik, anistihzaihim, dari olok-olokan mereka, bika, terhadap engkau, wabil Quran, dan juga terhadap Al-Quran. La yaqulunna, pasti mereka akan mengucapkan dalam keadaan mu'tadzirina, meminta uzur, nakhudhu wa nal'ab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab walam naksid. Jadi qasoda yaksidu yang benar, bukan yaksudu. Dulu pernah yaksudu, salah katanya. Walam naksid, dan kami tidak bermaksud al-istihza'a wa takdziba, untuk berolok-olok dan mendustakan. Wa innama qasadna, dan hanya saja kami memaksudkan al-khawdha, bersenda gurau, fil hadis, dalam
pembicaraan wal abdan bermain-main. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi. Katakan, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya? Qul lahum, yakni katakan wahai Muhammad, lahum kepada mereka, taubihon lahum, sebagai bentuk pemburukan kepada mereka, alastihzaihim, atas olok-olokan mereka, wal khitabul nabi alaihi salatu wasalam, dan khitab yang diajak bicara yang diperintah adalah kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Inna uthrakum hadza, sesungguhnya uzur kalian ini la yughniya ankum minallahi syai'a, tidak bisa, la yughniya ankum minallahi syai'a, apa? Tidak yughniya, memberikan kecukupan ke atas kalian dari Allah sedikit pun. Allah tidak memberikan uzur kepada kalian. Al-mana al-ijmali lil ayat, mana secara umum dari ayat, yaqulullahu ta'ala nabi, Allah ta'ala berkata kepada nabinya alaihi salatu wasalam, walain, dan jika sa'al tangkau bertanya, haula'i pada mereka al-munafikin, orang-orang munafik, alladzina takallamu bi kalimatil kufri istihzaan, yang orang-orang munafik tersebut takalamu berkata dengan kata-kata kufur karena mengolok-olok, fa innahum sayatadziruna, maka sesungguhnya mereka akan meminta uzur, bi annahum, bahwasanya mereka lam yaksidu, tidak memaksukan al istihza'a wa takdziba, untuk melakukan olok-olok dan mendustakan. Wa innama, dan bahwasanya qasadu al khawdha fil hadis, mereka memaksudkan hanya bersenda gurau dalam omongan. Fa akhbirhum, maka beritahukan kepada mereka wahai Muhammad, anna uthraum, sesungguhnya uzur mereka hadza, uzur mereka ini la yughni anhum minallahi syai'a, tidak bisa memberikan manfaat pada mereka di sisi Allah sedikit pun. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat dengan bab, anna, sesungguhnya ayat tersebut tadullu, menunjukkan ma'ama ba'daha ala kufri man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awir rasul alaihi salatu wasalam awil Quran. Ayat tersebut menunjukkan ma'ama ba'daha, dan apa yang setelahnya, atas kufurnya seseorang yang bersenda gurau dengan sesuatu yang ada unsur, ada zikir Allah atau penyebutan Rasul alaihi salatu wasallam ataupun Al-Quran. Ma yustafadu minal ayat, apa yang diambil faedah dari ayat. Yang pertama, anal istihza, sesungguhnya mengolok-olok billahi wa ayati wa rasulihi kufrun, mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya adalah kekufuran, yunafi at-tauhid, menafikan tauhid. Yang kedua, anna man fa'ala al-kufra, sesungguhnya siapa saja yang melakukan kekufuran, wadda'a, dia mengaku anna lam ya'lam, dia itu tidak tahu anna kufrun, bahwasanya perbuatan tersebut adalah kekufuran, la yu'dzaru bidzalika, tidak diberi uzur, meskipun dia bodoh tidak diberi uzur. Yang ketiga, wujub ta'zimi dzikrillah, wajibnya mengagungkan zikir Allah, wa kitabi wa rasuli alaihi salatu wasalam, dan kitabnya dan utusannya alaihi salatu wasalam. Yang terakhir, anna man talafadha bi kalamil kufri, sesungguhnya siapa saja talafadha yang mengucapkan bi kalamil kufri, dengan ucapan kekufuran, kafara, maka sungguh dia telah kafir, walau lam ya'takid, meskipun dia tidak meyakini maqala biqalbihi, apa yang telah diucapkan dengan hatinya. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan jenggotmu kok kayak wedhus, celanamu cingkrang kayak kebanjiran terus, masuk apa ora? Istrimu cadaran kayak genderuwo, tahu apa dong Mas Hamdan? Lha sing wis nikah Mas Hamdan tak iki lho.
Itu kalimat-kalimat yang ada unsur istihza'nya, mengolok-olok ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau menurut penulis ini berarti terjatuh dalam kekufuran. Dan lafaz-lafaz yang semisal. Tapi jangan berkecil hati. Lagi diomongi wae kok. Ya lah. Ya pada. Oh diomongi ngono terus ora nang masjid meneh. Celanane dijono. Wah. Ya Mas Ade. Mereka mengganggu hanya sekedar lafaz-lafaz tok, meskipun memang kadang menjadikan hati sempit ya. Menjadikan hati sempit, lafaz-lafaz yang seperti itu. Tapi memang harus sabar. Marah terus melampiaskan. Ya marah mestinya. Marah karena Allah. Bukan berarti terus mengingkari, langsung bajunya diangkat. Mengingkari kemungkaran kemudian menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, itu tidak disyariatkan. Jadi sabar saja ketika menghadapi ucapan-ucapan seperti itu. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi ucapan-ucapan seperti itu, bertasbihlah kepada Allah kemudian lakukan salat. Allah taala alam. Sampai sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.